Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Nurul Mauludiah dari kelas 10-4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai lapisan atmosfer bumi. Materi yang pertama yang akan saya presentasikan yaitu pengertian atmosfer. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu atmosfer? Jadi, atmosfer merupakan campuran beberapa lapisan gas yang mengelilingi bumi yang pastinya memiliki manfaat bagi kehidupan yang ada di bumi. Atmosfer berasal dari kata atmos yang artinya uap atau udara, sedangkan sepaira yang artinya lapisan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Bumi tanpa atmosfer akan mengalami perubahan suhu yang sangat amat signifikan. Panas matahari akan terserap lebih cepat dan meningkatkan perubahan suhu yang sangat amat drastis. Sebaliknya, suhu akan turun secara drastis apabila sinar matahari tidak lagi menyentuh permukaan bumi. Nah, fungsi dasar atmosfer ini sangat penting teman-teman. Berikut ini adalah kandungan gas terbesar yang ada di atmosfer. Yang pertama ada nitrogen sebesar 78,08%, yang kedua ada oksigen sebesar 20,95%, ketiga ada argon sebesar 0,93%, yang keempat ada karbon dioksida sebesar 0,034%, dan unsur-unsur lainnya seperti ozon, hidrogen, helium, metana, dan xenon. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan yang masing-masing memiliki peran penting. Ada lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Tiap lapisannya memiliki karakteristik yang unik dan fungsinya yang berbeda-beda. Yuk kita bahas satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya akan menjelaskan ciri-ciri lapisan atmosfer. Yang pertama, berada pada ketinggian 0 sampai 560 km di atas permukaan tanah. Yang kedua, terdiri dari unsur gas, debu, dan uap air. Yang ketiga, tidak berwarna, berwujud, dan berbau, namun dapat dirasakan dalam bentuk angin. Yang keempat, memiliki tekanan karena memiliki berat. Yang kelima, mengembang dan menyusut. Yang keenam, terdiri lapisan-lapisan udara dengan karakter yang berbeda-beda. Lapisan atmosfer tersebar secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Secara horizontal terdiri dari ionosfer dan eksosfer. Keadaannya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Persebaran ini mengakibatkan perbedaan gejala cuaca dan iklim di permukaan bumi. Apa sih unsur penting atmosfer? Unsur penting atmosfer adalah uap air. Dari mana uap air itu berasal? Uap air itu berasal dari penguapan air laut, air sungai, air danau, serta transpirasi dari makhluk hidup. Mengapa uap air atau H2O adalah salah satu unsur penting pada atmosfer? Karena dalam proses cuaca atau iklim dapat merubah fase atau wujud menjadi fase cair atau fase padat melalui kondensasi dan deposisi. Di dalam atmosfer juga terdapat smog atau smoke dan fog, yaitu kabut tebal yang sering kita jumpai di daerah kawasan industri. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi. Jaraknya yaitu 0 sampai 8 km di bagian kutub, sedangkan di bagian garis khatulistiwa yaitu 0 sampai 18 km. Lapisan troposfer merupakan tempat terjadinya fenomena iklim, seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. 80% massa atmosfer berada di lapisan ini. Pada lapisan troposfer akan terjadi gradien termometrik. Apa itu gradien termometrik? Gradien termometrik yaitu terjadinya penurunan suhu sebanyak 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Suhu teratas lapisan troposfer yaitu berada di minus 60 derajat Celcius, sedangkan pada permukaan laut daerah tropis yaitu sekitar 27 derajat Celcius.
Nah, ciri-ciri yang terakhir yaitu terdapat lapisan tropopaus. Lapisan tropopaus adalah lapisan pembatas antara lapisan troposfer dan stratosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjani dari kelas 10-4. Materi yang akan saya jelaskan adalah tentang stratosfer dan mesosfer. Materi pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah tentang stratosfer. Lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan salah satu dari lapisan atmosfer bumi. Lapisan stratosfer merupakan salah satu lapisan dari atmosfer bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang urutannya ada di kedua terendah setelah, yakni dari stratosfer. Ciri yang dimiliki yaitu terdapat pada lapisan ozon dari ketinggian 35 km yang bermanfaat untuk melindungi bumi dari pancaran ultraviolet. Terdapat lapisan isotermal yang memiliki 60 derajat Celcius. Dan terdapat lapisan stratopause. Materi kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang mesosfer. Mesosfer adalah urutan lapisan di udara yang ketiga, di mana atmosfer akan berkurang. Ciri yang dimiliki mesosfer yaitu melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Terdapat terjadinya pembakaran benda di luar angkasa. Suhu bagian lapisan ini semakin merendah dan juga terdapat lapisan mesopause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Akbar dari kelas 10-4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang lapisan termosfer dan lapisan ionosfer. Lapisan termosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang berada persis di atas mesosfer dan di bawah eksosfer. Dalam lapisan ini, radiasi ultraviolet atau UV menyebabkan ionisiasi. Ciri yang dimiliki yaitu ada dua. Yang ke satu memiliki temperatur antara min 40 Celcius hingga min 5 Celcius. Yang kedua terjadi ionisiasi sebagai molekul dan atom udara. Materi kedua yang akan saya presentasikan yaitu tentang lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer merupakan lapisan atmosfer bumi yang memiliki sifat dan dapat memantulkan gelombang elektromagnetik. Ciri-ciri yang dimiliki yaitu ada tiga. Yang ke satu memiliki temperatur antara 0 Celcius sampai 70 Celcius. Yang kedua terjadi ionisasi seluruh atom udara. Yang ketiga terjadi pemantulan gelombang radio pada lapisan ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ionosfer terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan E, lapisan Kennedy, Heaviside. Yang kedua, lapisan F, terjadi pemantulan panjang pendek gelombang radio. Yang ketiga, lapisan atau mesosfer 800 sampai 1500 km dpl memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Yang kedua, lapisan paling panas. Yang ketiga, satelit ini dihancurkan pada lapisan ini. Yang keempat, disebut juga ruang antar planet dan geostasioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toko Firman. Saya mau menjelaskan materi mengenai manfaat lapisan atmosfer. Penyelidikan atmosfer memiliki beberapa kegunaan, antara lainnya yaitu 1. Membuat ramalan cuaca jangka pendek atau jangka panjang. Perakiraan cuaca sangat penting di bidang peternakan, pertanian, penerbangan, dan pelayanan. 2. Menyelidiki kemungkinan diadakan hujan buatan. 3. Mengetahui sebab-sebab gangguan radio, televisi, dan cara-cara meningkatkan hubungan telekomunikasi melalui udara. 3. Mengetahui syarat-syarat hidup di lapisan udara bagian atas. 5. Tempat penyelidikan kondisi atmosfer disebut stasiun meteorologi atau observatorium meteorologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Islami Satir dan saya akan menjelaskan tentang gejala optik pada atmosfer. Atmosfer tersusun dari berbagai macam gas, sehingga berbagai gejala optik dapat terjadi. Matahari menjadi faktor terjadinya gejala optik. Selain itu, muatan listrik di udara dan kondisi uap air juga menjadi faktor terjadinya gejala optik. Contoh-contoh gejala optik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelangi.
Pelangi adalah gejala optik yang terjadi akibat pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air hujan sehingga terurai menjadi berkas warna atau spektrum warna. Yang kedua adalah halo. Halo adalah gejala optik yang terjadi akibat kristal es pada awan sirus yang dingin yang berada di 5-10 km atau 3-6 mm di lapisan atas atmosfer. Yang ketiga adalah sandikala. Sandikala adalah cahaya berwarna merah kuningan yang muncul pada saat matahari terbit dan terbenam. Yang keempat adalah fatamorgana. Fatamorgana adalah ilusi optik yang terjadi akibat pembiasan cahaya terhadap kepadatan yang berbeda. Yang kelima adalah aurora. Aurora adalah gejala optik yang terjadi akibat interaksi antara gelombang elektromagnetik matahari dan medan magnet bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jejira Aulia Sahid. Saya akan menjelaskan manfaat penyelidikan atmosfer. Penyidikan atmosfer memiliki beberapa manfaat, yaitu A. Melakukan perkiraan cuaca dengan menggunakan ilmu dan teknologi untuk memperkirakan keadaan atmosfer bumi. B. Penyelidikan kemungkinan hujan buatan. Namun, hujan buatan ini juga masih bergantung pada kondisi alam, yaitu ada atau tidaknya awan. 3. Mengetahui penyebab gangguan radio dan